Bobo, seperti biasa Mama mau bacain dongeng buat Abinaya dan juga teman-teman di rumah yang lagi dengerin kita ya. Semoga tidurnya nanti nyenyak. Kapanpun dia dengerin dongeng ini, kalau mau ngapain pasti semangat. Oke? Dia dengerin cerita kita. Ya? Ih, pinter kasih senyuman sama teman-teman ya. Sekali lagi, kapanpun teman-teman dengerin kita, dengerin Mama sama Abinaya berdongeng, mereka akan semangat. Begitu juga dengan bundanya, semangat ya. Karena Abinaya tahu nggak? Happy mom, happy children. Happy mama, happy Abinaya gitu. Nah sekarang kita mulai dongengnya. Mama mau cerita satu cerita hari ini buat Abinaya. Satu cerita ini berjudul iya, judulnya Tukik Sang Penjelajah Samudra. Wah, kira-kira gimana sih ceritanya ini? Abinaya dengerin ya sambil bobok ya, kalau ngantuk ya. Nah, Abinaya, seekor tukik tampak menggeliat berusaha keluar dari cangkangnya. Telur tempatnya berlindung berwarna putih dan sedikit penyok. Nah, saat keluar ya, butiran pasir menghalangi pandangannya. Kenapa? Abinaya nggak pengen pakai topi? Nggak pengen pakai topi? Nggak pengen pakai topi? Oke. Oke, kita buka sedikit. Nah teman-teman, tampaknya Abinaya kepanasan nih. Jadi kita buka topinya ya. Jadi Abinaya nggak usah pakai topi aja, dengerin Mama berdongeng ya. Kita lanjut ceritanya ya. Nah, Abinaya ingat kan yang mau bilang tadi? Jadi kita mau berdongeng. Judulnya Tukik Sang Penjelajah Samudra. Nah, seekor tukik tampak menggeliat berusaha keluar dari cangkangnya. Telur tempatnya berlindung berwarna putih dan sedikit penyok. Saat keluar, butiran pasir menghalangi pandangannya. Ia mengedarkan pandangan ke segala arah. Semua tampak asing baginya. Di mana saudaranya? Di mana ibunya? Di mana pula dia berada? Semuanya tampak asing, Abinaya. Di sini hanya ada pasir dan pasir. Tak berapa lama ia pun akhirnya tahu ia sedang berada di dalam sebuah lubang yang berisi telur penyu lain yang sudah menetas. Letak telurnya tersembunyi loh, Abinaya. Sehingga sang induk tidak tahu bahwa masih ada satu telur lagi yang belum menetas. Baik, aku akan menunggu ibu di sini. Mungkin ia sedang mencari makanan untukku dan tentu juga untuk saudara-saudaraku, pikir si tukik itu. Namun sampai malam tiba, Abinaya, sang induk tidak kunjung datang, bahkan hingga keesokan harinya. Tukik yang lapar itu tak kunjung melihat keberadaan induknya juga. Di tengah udara yang dingin, Tukik tetap bersabar menunggu. Ia berharap ibu dan saudara-saudaranya akan datang. Ini lagi ya. Apakah aku akan hidup di sini sendiri selamanya? Begitu gumam si Tukik. Nah, malam berikutnya Tukik kembali kedinginan. Namun malam ini lebih dingin. Bisa dibayangin kan? Nah, Tukik mengais pasir lalu masuk ke dalamnya untuk menghangatkan tubuhnya. Sesekali ia ingin naik ke permukaan. Sedikit demi sedikit ia melangkah hingga sampai di permukaan. Namun baru sebentar di permukaan, tampak olehnya seekor biawak yang berjarak tidak jauh dari tempatnya sendiri. Apa itu? Mengerikan sekali. Lebih baik aku kembali ke dalam dan menunggu esok hari, gumam Tukik. Dengan sabar, Tukik menunggu matahari untuk menghangatkan pasir. Saat keadaan aman, ia pun bergegas keluar. Lautan, aku ingin ke sana, pekiknya. Namun setelah berjalan cukup jauh, Tukik mendengar pekikan seekor burung, Abinaya. Dilihatnya seekor elang besar yang sedang berputar-putar. Rupanya ia sedang mengincar si Tukik ini. Betapa malangnya nasibku. Apakah aku terlahir hanya untuk menjadi santapan biawak ataupun elang itu?
Tanyanya sedih. Namun Tukik tidak mau menyerah Abinaya. Dengan tungkai kecil yang berfungsi seperti kaki, ia berusaha keras untuk berlari. Elang terlihat menukik. Beruntung air laut sedang pasang dan menyeret Tukik masuk ke tengah laut. Tukik yang terseret arus itu merasa seperti sedang terbang. Iya, seperti sedang terbang. Nah, Tukik ini berenang dengan cepat hingga ke tengah laut biru. Di sana, Abinaya ya, dia bertemu dengan sekelompok penyu dewasa yang sedang asyik berenang. Tunggu! Begitu si Tukik memanggil sekelompok penyu dewasa itu. Hai bayi mungil, apa kau sendirian? Mana saudara-saudaramu? Tanya sekelompok penyu dewasa itu Abinaya. Aku tidak tahu, saat aku keluar dari cangkang, aku sudah sendirian. Begitu jawab si Tukik. Malangnya nasibmu, kalau begitu naik ke punggungku dan ikutlah bersama kami. Kita akan mengelilingi samudra yang luas ini. Begitu kata si penyu dewasa itu. Apa kau yakin? Tanya Tukik. Awalnya tidak percaya Abinaya. Kemudian mereka menjawab lagi, tentu saja, kita ini penjelajah laut yang tangguh. Aku sudah berusia 100 tahun dan telah menjelajahi ribuan kilometer. Wow, keren kan? Betapa gembiranya si Tukik mendengarkan ini Abinaya. Ternyata ia adalah hewan yang sangat istimewa. Ia memiliki umur yang panjang. Ia juga mampu menjelajahi lautan yang luas. Nah, sejak itu Abinaya, tangannya taruh di sini. Nah, sejak itu Abinaya, Tukik tumbuh menjadi penyu yang kuat. Saat berkelana mengelilingi samudra, ia pun berjumpa dan berkumpul kembali bersama ibu dan saudara-saudaranya. Wah, bisa dibayangin kan seru ceritanya Abinaya? Ya? Abinaya asik ya dengerin mama, keren, pinter. Abinaya pinter dan hebat. Nah, teman-teman yang lain juga dengerin kita Abinaya. Seru kan cerita ini? Tukik sang penjelajah samudra. Ia hebat sekali. Jadi dia merasa bahwa dia terus berjuang ya. Akhirnya dia bertemu temannya siapa? Penyu dewasa tadi yang akhirnya mengajak dia mengelilingi samudra. Nah, kira-kira pesan apa sih yang Abinaya dapat dari cerita ini? Begitu juga dengan teman-teman di rumah. Kira-kira apa ya pesannya? Nah, pesannya adalah kita jangan pernah berkecil hati dengan apa yang kita miliki. Jadi semua makhluk itu diciptakan istimewa Abinaya, benar kan? Nah, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi pesannya untuk teman-teman dan kita semua, kita harus menemukan kelebihan kita dan fokus pada kelebihan itu. Bila perlu ya teman-teman semua, ini pesan Abinaya, jadikan kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan. Itu dia pesannya untuk teman-teman. Pesannya dari Abinaya ya. Pesannya dari Abinaya, tetaplah berjuang dan juga melatih apa yang menjadi kelebihan kita sehingga membuat kita lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Yeay. Terima kasih Abinaya sudah dengerin Mama berdongeng hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman. Abinaya terima kasih juga sudah anteng dengerin Mama sambil interaksi gini ya. Walaupun tadi sempet buka topinya, tapi nggak apa-apa. Abinaya udah pinter, udah anteng dengerin Mama ya. Semangat juga untuk teman-teman di rumah semuanya. Sampai ketemu lagi di dongeng kita selanjutnya. Apa judulnya? Kita kasih tahu nanti ya. Salam jumpa kembali nanti on our next story. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Good night.